Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kutubil karim mudakkaran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada Ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi wa bimaqasidih. Segenap rangkaian puja seiring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita dapat menghirup udara segar, kita dapat mendengar, dapat melihat dengan sebegitu sempurna. Kesemua ini patut kita syukuri dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan syukur ini kita tidak termasuk hamba Allah yang kufur akan nikmatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat salam Allah abadi keharibaan paduka alam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai pada kita selaku umatnya. Harapan mudah-mudahan kelak beliau mengakui kita selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai seorang anak angkat. Anak angkat ini bernama Zaid bin Harisah. Setelah beranjak dewasa, Zaid bin Harisah ini menikah dengan Zainab binti Jahsi. Kemudian Allah berkehendak lain. Allah ingin batalkan satu keyakinan, satu pegangan, satu ketentuan di Arab waktu itu, bahwa istri daripada anak angkat, mantannya, bekas istri anak angkat itu haram dinikahi oleh ayah angkat. Maka Allah ingin batalkan pernyataan itu, maka Allah jadikan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsi berpisah, dan kemudian Zainab dinikahkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berat cobaan Zaid bin Harisah. Maka setelah Zaid bin Harisah pisah dari Zainab binti Jahsi, maka menikahlah ia dengan seorang wanita bernama Ummu Aiman. Hasil buah cinta dari Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman, lahirlah seorang anak bernama Usamah bin Zaid. Nah, inilah awal mula perjalanan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Saudara rahimakumullah, Usamah bin Zaid atau cucu angkat baginda sallallahu alaihi wasallam ini di satu masa pernah bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan Usamah bin Zaid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan kedekatan Hasan dan Husain cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di satu waktu Usamah bin Zaid bertanya satu hal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa diksi pertanyaan dari Usamah bin Zaid itu sendiri? Kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam aroka antasuma syahron minasyuhur tasuma fi sya'ban."
Wahai Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, aku tidak pernah melihat engkau puasa yang paling banyak selain Ramadan kecuali puasa di bulan Sya'ban. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah, dzalika syahrun yaghfulu anhun nas bainar Rajab wa Ramadan. Wahai Usamah, ingat, Sya'ban merupakan bulan pertengahan yang ada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Cuman Sya'ban ini sering dilupakan oleh manusia. Kalau waktu Rajab, orang ingat karena di sana adalah yaumu wulidas shalah, hari lahirnya salat atau bulan dilahirkannya salat. Sedangkan Ramadan orang ingat karena di sana perintah untuk puasa Ramadan. Akan tetapi antara Rajab dan Ramadan terdapat satu bulan yang sering dilupakan, namun ternyata pada bulan tersebut terdapat beberapa hal yang sangat mulia. Apa itu? Pertama, bulan Sya'ban merupakan bulan pelatihan untuk menyongsong puasa Ramadan. Kalau dalam sholat fardu zuhur misalnya, ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Asar ada qobliyah tanpa ba'diyah. Maghrib qobliyah ba'diyah. Isya qobliyah ba'diyah. Subuh qobliyah. Zuhur sama. Maka bulan Sya'ban merupakan qobliyah Ramadan. Sedangkan Syawal itu ba'diyah Ramadan. Artinya Ramadan itu badan, sedangkan Sya'ban itu sayap kanan. Syawal adalah sayap kiri. Maka ketika kita akan melatih agar supaya kuat nanti di puasa Ramadan, maka pelatihan ada di bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah SAW, setelah ditinjau oleh para ulama, manfaat pertama dari puasa Sya'ban adalah melatih agar nanti saat Ramadan tiba, badan itu sudah terbiasa untuk lapar, badan itu sudah terbiasa untuk haus, dan badan sudah terbiasa tidak memproduksi makanan selama sebulan. Ini manfaat pertama. Kemudian yang kedua, ternyata pada bulan Sya'ban itu sendiri, kata Rasulullah SAW, ada satu kejadian yang kejadian ini pun dibedah oleh seorang imam. Beliau adalah Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwasanya amal manusia sepanjang hidup diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu 3 kali atau 3 waktu. Pertama ada amal harian, 2 amal mingguan, 3 amal tahunan. Atau pertama amal harian, 2 amal pekanan, 3 amal tahunan. Amal harian dihadapkan oleh Raqib dan Atid ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tepat setelah sholat asar dan sholat subuh. Sedangkan amal pekanan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tepat di hari Kamis, hari Khamis, hari kelima. Sedangkan yang terakhir amal tahunan itu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tepat pada 15 Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Maka para ulama menganjurkan ketika datang 15 Sya'ban tepat pada setelah sholat Isya, sebelum jam 12 ke bawah, maka sunnah mengerjakan sholat sunat tasbih, atau orang sering menyebutnya sholat nisfu Sya'ban, atau ada lagi yang menyebutkan ruwahan, sama saja. Akan tetapi nama aslinya adalah sholat sunat tasbih. Maka yang paling penting adalah bertepatan pada Sya'ban saat ini, mari minimal sepanjang hidup ada satu kaidah ataupun satu ketentuan ataupun satu perintah kita untuk melaksanakan sholat tasbih. Minimal dalam sepanjang hidup kita, sholat tasbih lakukan kalau mampu tiap hari. Kalau toh tidak mampu seminggu sekali. Kalau tidak mampu maka silahkan sebulan sekali, 3 bulan 1 kali, setahun sekali, atau paling tidak seumur hidup sekali. Jangan sampai kita tahu itu adalah sholat sunnah,
Salat yang dianjurkan agar supaya tatkala penutupan buku catatan terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercatat kita sedang minta ampun, mohon ampunan, mohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sepanjang hidup kita tidak pernah melaksanakan salat tasbih. Saudara rahimakumullah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli salat, ahli Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Qud ma safa wa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.